Hai, assalamualaikum guys. Balik lagi bareng Mimin di sini. Seperti biasa, Mimin menceritakan film horor yang digadang-gadang membuat para penonton lari dari bioskop. Film ini berjudul Men tahun 2022. Yuk guys, kita langsung aja ke cerita filmnya. Kisah diawali dengan seorang wanita bernama Harper. Kala itu, Harper sedang menuju ke sebuah tempat atau pedesaan terpencil yang cukup jauh dari tempat dia tinggal di kota. Tujuan Harper datang ke desa itu tak lain adalah mencoba untuk melupakan atas kejadian mengerikan antara dia dengan kekasihnya yang bernama James. Kisah percintaan mereka terbilang sangat rumit. Diketahui kalau pertikaian dia dengan James mengakibatkan kekasihnya itu nekat melakukan bunuh diri. Atas kejadian tersebut membuat mental Harper menjadi sangat terganggu. Dia butuh ketenangan, dia butuh yang namanya healing untuk menyembuhkan trauma yang dialaminya. Tibalah dia di sebuah rumah indah yang cukup besar. Harper berencana akan menyewa rumah tersebut dan akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Lingkungan yang masih asri dan terdengar masih ada suara burung bernyanyi. Sepertinya itu cocok untuk Harper menenangkan pikiran di rumahnya itu. Geoffrey, pemilik dari rumah tersebut, sudah menunggu kedatangan Harper. Terlihat Geoffrey sangat ramah menyambut kedatangan Harper di sana. Setelah berkeliling melihat keadaan rumah Geoffrey pun lalu pamit yang kebetulan dia tinggal tak jauh dari rumah tersebut. Sementara itu, kita diperlihatkan ke masa lalu saat Harper masih bersama James suaminya. Ketidakcocokan di antara mereka selalu berujung dengan pertengkaran hebat sampai-sampai Harper meminta James untuk menceraikannya. Harper merasa sudah tidak bisa hidup lagi bersama dengan James. Harper pun sudah benar-benar muak ingin berpisah. Untuk menenangkan pikiran, jalan-jalan mungkin bisa jadi solusi bagi Harper. Harper mencoba jalan-jalan ke hutan yang tak jauh dari rumah yang sekarang ditempati. Pemandangan yang indah membuat Harper merasa betah. Dan tak sadar, sudah cukup jauh dia berjalan. Perjalanan itu mengarahkan dia ke sebuah terowongan terbengkalai yang berada di hutan. Sempat ragu, tapi akhirnya Harper tetap mencoba masuk ke terowongan tersebut. Awalnya menyenangkan berada di terowongan itu karena pantulan suara yang terdengar unik. Namun, tak lama kemudian, dia melihat dari kejauhan ada seseorang yang berdiri dan perlahan mulai menghampirinya. Karena takut, Harper pun bergegas pergi dari sana. Terlihat kalau orang tersebut masih mengikutinya dari belakang. Merasa sudah cukup jauh dia berlari, Harper menganggap mungkin orang itu sudah tidak mengikutinya lagi. Di keesokan harinya, saat Harper berada di dapur, dia tak sadar kalau ternyata orang yang ditemui kemarin di hutan itu masih mengikutinya. Dan bahkan kini dia sedang memperhatikan Harper. Kala itu dia sedang menelepon temannya yang bernama Sally sambil video call. Harper menunjukkan kepada Sally tempat yang sekarang Harper tempati sangat sempurna. Dan akhirnya Harper melihat keberadaan orang itu. Yang dia lihat kemarin di hutan. Kini ada di halaman rumahnya pria tanpa busana yang sedang memetik buah apel. Harper yang mulai ketakutan dengan keberadaannya segera menelepon pihak kepolisian. Harper sempat melihat kalau dia yang mencoba akan masuk ke rumahnya, tapi untung saja Harper segera menelepon dan mengunci pintunya. Tak lama polisi datang dan langsung meringkus pria tersebut. Penjelasan polisi sebenarnya pria itu tidak berbahaya.
Dia juga tidak melawan saat ditangkap, dan terlihat kalau pria itu seperti orang yang hilang ingatan. Kita diperlihatkan kembali ke masa lalu saat Harper masih bersama James, di mana itu adalah hari detik-detik James yang akan nekat bunuh diri. Pertengkaran hebat terjadi hingga James lepas kendali memukul Harper sampai terjatuh. Merasa sangat menyesal yang sudah memukul Harper. Dia memohon dan meminta maaf dengan sangat kepada Harper, namun dari kejadian tersebut membuat Harper merasa muak dan yakin untuk berpisah dengan James. Dan di hari itu juga, James benar-benar sudah tidak waras lagi. Dia melompat dari gedung apartemen. Ironisnya, Harper sendiri melihat di jendela saat dimana James terjatuh. Antara perasaan merasa bersalah dan dia juga tidak mau jika harus berpisah dengan cara yang mengenaskan. Dan semenjak saat itulah Harper selalu dihantui kepada bayang-bayang masa lalu saat masih bersama James. Harper sempat pergi ke gereja yang tak jauh dari rumah yang sekarang ditempati. Mungkin dengan dia berdoa bisa menyembuhkan kegalauannya. Di sana dia bertemu dengan seorang pastor. Pastor itu tahu Harper seperti orang yang sedang banyak pikiran. Harper mulai terbuka dan menceritakan permasalahan yang dialaminya kepada pastor. Namun dari pastor sendiri justru berkesan menyalahkan Harper. Menurut pastor, andaikan saja jika saat itu Harper memberikan kesempatan untuk James meminta maaf, mungkin James tidak akan melakukan bunuh diri tersebut. Mendengar apa yang disampaikan oleh pastor malah membuat Harper menjadi marah dan tidak semestinya pastor mencari kesalahan seseorang kepada sesuatu yang sudah terjadi. Harper lalu pergi dengan perasaan marah kepada pastor tersebut. Fuck off. Harper sempat mampir ke sebuah kafe bar hanya untuk sekedar mencari hiburan. Di sana, dia bertemu dengan Geoffrey dan juga polisi itu yang menangkap orang yang ada di rumahnya. Namun, terdengar kalau pihak polisi malah melepaskan kembali pria tersebut dengan alasan tidak ada kesalahan yang berat untuk dia dipenjarakan. Harper sempat kecewa kepada polisi karena pria tersebut bisa saja kembali ke rumahnya. Sampai pada saat itu, Harper sudah mulai hampir menyerah dengan keadaannya. Baginya, sudah tidak ada tempat lagi untuk dia bisa hidup tenang. Rumah tersebut yang awalnya menyenangkan, kini berubah menjadi sebuah teror bagi Harper. Di pekarangan rumah, dia melihat polisi itu sudah ada dan berdiri di sana. Merasa terheran, dia pun keluar mendekati. Tapi anehnya, dia hanya terdiam saja tanpa berkata sepatah kata apapun. Lalu tiba-tiba saja polisi itu menghilang. Keanehan pun mulai terjadi. Buah apel yang terjatuh dengan sendirinya, dan tiba-tiba polisi itu datang dan langsung mengejarnya. Lampu yang di rumah yang tiba-tiba padam, Harper bersembunyi di dapur sambil memegang pisau untuk berjaga-jaga. Tak lama terdengar kaca jendela itu pecah seperti ada orang yang mencoba untuk masuk. Untung saja Geoffrey datang karena dia mendengar ada keributan di rumah Harper. Dan saat Geoffrey melihat keadaan di rumah, ternyata jendela itu tertabrak oleh seekor burung gagak. Geoffrey lalu memeriksa keadaan di area sekitar rumah, memastikan di sana tidak ada apa-apa. Namun, tiba-tiba pria tanpa busana itu muncul kembali dan ada di hadapannya. Harper sempat menghindar dan menutup kembali pintu rumahnya. Terlihat salah satu tangan pria itu yang mencoba masuk. Harper lalu langsung menikamnya. Dan setelah dia berusaha untuk menghindar, justru di sini keadaan malah semakin aneh. Pria tanpa busana itu kini menampakkan dirinya seperti pastor yang dia temui di gereja, dengan tangannya itu yang sudah terbelah menjadi dua bagian setelah ditikam oleh Harper. Dan sampai pada akhirnya Harper pun menikamnya kembali sampai pastor itu terjatuh. Harper lalu pergi membawa mobilnya meninggalkan rumah tersebut. Namun saat dia akan melewati pintu gerbang, tak diduga Geoffrey sudah berdiri di tengah jalan hingga tertabrak oleh Harper. Geoffrey lalu membawa mobil tersebut dan tak lama kemudian dia kembali yang akan menabrak Harper. Tapi untung saja Harper masih bisa menghindar.
Tiba-tiba sesosok pria itu kembali lagi, namun dengan kondisi kakinya yang sudah patah. Lalu tiba-tiba perutnya yang besar dengan sendirinya, dan di dalam perut itu keluar makhluk hidup lainnya. Ternyata itu adalah orang yang sempat ia temui di gereja. Kondisinya sama dengan perut yang sudah membesar, dan kembali lagi di dalam perut itu keluar makhluk hidup lainnya yang kini keluar adalah si pastor. Harper seakan sudah tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi. Dia pun meninggalkannya. Si pastor pun mengalami hal yang sama seperti yang lainnya. Tapi kini makhluk itu keluar dari punggungnya si pastor. Dia yang mewujudkan sebagai Geoffrey. Sekarang tak lama kemudian makhluk lainnya kembali keluar. Namun sekarang melalui mulutnya. Tapi kini yang keluar adalah James, suaminya Harper yang sudah tewas. Setiap makhluk yang keluar dari tubuh orang-orang itu sebelumnya itu adalah bekas luka yang ada di tubuh James saat dia tewas bunuh diri. Dan ternyata keanehan yang terjadi kepada Harper itu karena ulah sesosok hantu gentayangan James yang selama itu terus mengikuti dan menghantui Harper. James menjadi hantu gentayangan karena ternyata cintanya kepada Harper di bawah sampai mati. Saat itu, Harper yang sudah pasrah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia mengatakan kepada James apa yang sebenarnya James inginkan darinya. Arwah James selalu berkata kalau dia hanya ingin perlu balasan cinta dari Harper. James butuh cintanya Harper agar dia bisa mati dengan tenang. Dan setelah Harper menerima cinta dari James, lalu film pun selesai. Cerita filmnya agak sedikit gila ya guys. Begitu besar cinta James terhadap Harper, bahkan sampai James mati pun James masih berusaha untuk mendapatkan cintanya kembali yang sempat hilang. Dan setelah James